Kalau menurut saya ya udahlah, udah terbongkar semua nggak apa-apa, karena memang udah dibongkar dari awal. Ya udah, kita bagaimana secepat mungkin, sesegera mungkin kehadiran Galarua di sana itu bisa memberikan arti, ya. Partisipasi Galarua, kesuksesan itu kan saya bilang bukan karena kita hebat, tapi kita bisa berpartisipasi dalam segala hal. Tapi ada satu, tulus, apa Pamri? Ya, itu yang perlu kita bicarakan di sini. Jadi Pak Beta Maluku memang rumit. Kalau di Amerika, ya di Thailand atau di mana nggak seperti ini, nggak seperti ini. Ya, welcome. Do not hesitate, welcome. Nah, itu beda. Kalau di sini tunggu dulu. Ya, memang berat. Saya katakan berat lah. Kan sudah saya bilang, kalau saya boleh milih, saya nggak mau jadi orang Indonesia. Ya, saya tidak mau lahir di Indonesia. Kalau saya boleh milih, gitu loh ya. Tapi kan Tuhan melahirkan saya di sini. Ada apa? Berarti ada misi dong. Setiap orang yang dilahirkan dimanapun pasti ada tugasnya. Ya, Pak Tobi, terakhir nih, satu poin terakhir. Ya apa? Jadi sebagai pembina Galarua, Pak, kalau lihat situasi seperti contoh Ibu Airin ini, gimana kalau kita memikirkan yang lebih besar untuk sekolah-sekolah anak-anak yang pindah agama seperti ini, Pak? Wah, itu dia. Bukan sekolah fisik secara besar ya, mungkin yang kecil-kecil kayak ruko. Kan sekarang pendidikan juga nggak perlu yang di dalam gedung terkurung gitu kan. Nanti kan Owen kan lagi kerjain itu. Ya, contoh waktu COVID kan mereka bisa online. Yang penting kurikulumnya jelas ya. Nanti kalau dites kemampuan knowledge-nya udah tinggi kan bisa tinggal penyesuaian ijazahnya kan. Jadi jangan takut juga ketinggalan sekolah 1 tahun nggak sekolah, enggak. Mereka tetap bisa belajar. Sistem online, kurikulumnya seperti apa. Ya, jadi begini ya. Kebetulan saya punya adik angkat. Mereka tinggal di Bali. Ya. Itu anaknya nggak sekolah. Nggak sekolah. Ya, international school. Iya, apa namanya? Homestay itu ya. Apa namanya? Ya, homeschooling. Ya, jadi karena ibunya S2, papanya S2, belajar di rumah. Luar biasa loh pinternya. Saya kemarin waktu di Bali kan ketemu dia, waduh ini anak luar biasa. Tapi kapan-kapan boleh diundang juga bicara, kenapa dia nggak mau sekolah? Kenapa dia nggak mau sekolah? Tapi kan begini, masalahnya kan komunitas sosial itu, tapi dia komunitas sosialnya tidak di sekolah, di lingkungan permukiman, ya di lingkungan gereja mungkin kan. Tapi kayak anak-anak kalau nggak sekolah kan beda. Saya tadinya berpikir seperti itu. Ya sekarang kita harus mengembangkan lah, karena situasi seperti ini apa? Execution. Makanya saya bilang Situpa itu situasinya sudah seperti ini Indonesia. Tugas pokok kita bagaimana kalau ada diakonia, koinonia, marturia, ya HKBP dulu dia membangun sekolahnya sendiri. Ya mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai universitas. Lah kita bagaimana langkah ke depan Galarua? Boleh, kenapa nggak boleh? Persoalannya ketika kita mengambil keputusan seperti itu, sudah kita pertimbangkan nggak resikonya? Sudah kita pertimbangkan nggak konsekuensinya? Loh, bisa kita buat, kenapa enggak? Bisa. Kan harus menyediakan sarana SDM-nya, kita siapkan juga prasarananya, kita juga siapkan semua segala macamnya, nggak kecil. Hitunglah, ya kan? Hitung, harus dihitung dulu konsekuensi yang harus kita tanggung. Jangan nanti kita bilang buka sekolah Galarua. Oke, kita buka. Persoalannya, ya kan kita harus SDM-nya, sumber daya, sumber finansialnya, wah banyak sekali. Sarana, sekolahnya gimana, alat-alat instruksinya gimana. Dan jangan tanya saya guru di TNI ini sudah kawakan lah, ya kan. Nah, tapi itu tadi yang saya mau katakan, setiap keputusan pasti mengandung resiko. Supaya risikonya kecil, ya nanti kita diomongin orang, oh Galarua cuma omong doang katanya. Ya harus kita lengkapi, bagaimana kita konsekuensinya apa gitu loh ya. Konsekuensinya apa?
Itu. Kalau masalah Mungkin kalau- tempat, masalah tanah banyak. Masalah tanah, masalah tempat banyak. Banyak saya beritahu. Cuman Mungkin kita- kalau gua, Pak Apa Tobing, ya? mungkin kalau Iya. gua bisa memikirkan sekolah online, Pak. Jadi Boleh. efisien juga untuk biayanya, Pak. Lo bener, saya ini bukan Lemhanas online ini. Hah? Panggil dosen Lemhanas, bisa nggak ngajar seperti saya? Coba. Tunggu dulu, ini udah Lemhanas rakyat jelata kan? Cuman supaya jangan analog sekali dengan mereka, kita bilang lecture kan? Kita Iya. tidak bilang lembaga, karena kita nggak punya lembaga, izinnya dari mana? Oh, saya sebagai alumni Lemhanas ada perintah kok, boleh menyebarkan wawasan kebangsaan di mana saja, menyebarkan Iya. Pancasila di mana saja, tetapi biar tahu ya, waduh, berat kalau saya mau ngomong gitu loh. Tetapi itulah, saya setuju. Mari kita, ini kan ide ya, ide, ya, itulah. Saya kemarin ngomong apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Hikmah apa? Artinya ide. Hikmah itu ide, bukankah Raja Sulaiman ketika dia mau menghukum, ya, mengadili dua ibu yang berebut satu anak, dia minta kepada siapa? Kepada Tuhan kan? Idenya itu, ide. Jadi sekarang kita bagaimana? Ya kalau lihat sekolah udah kayak begini, ya di mana-mana kan ini sekarang negara kesatuan ini udah bukan negara kesatuan lagi, sudah negara federasi. Orang mereka punya aturan sendiri-sendiri kan, udah federasi negara ini. Federasi banci, Pak, nggak jelas. Makanya, ya dulu menciptakan otonomi daerah itu kan, wah saya dulu nggak tahu resikonya kayak begini, bohong. Ya, saya tidak tahu menciptakan raja-raja kecil kan repot. Ya makanya kita harus membangun. Tapi bisa nggak kita membangun sekolah Galarua? Ya, oke, secara fisik harus ada loh. Nggak bisa nggak ada. Dan izinnya juga harus ada, nggak gampang. Harus ada izin. Ya, saya harus ada izin. Ya, jangan dikira nggak ada izin. Itu sekolah Bunda Maria itu yang punyanya punya bos Alfamart. Oh, itu saya sampai mengawal-ngawal itu dibangun di Tanjung Priuk sana itu. Kebetulan Danmen sana. Siapa yang mengganggu, saya turun tangan saya. Jadi bukan nggak begitu. Makanya ini karena kita pergeserannya paradigma ini udah luar biasa ini. Dari Orde Baru ke Orde Reformasi, waduh. Karena tidak siap ya. Pergeseran paradigmanya itu mendadak. Tidak disiapkan. Hati-hati loh, tidak disiapkan karena gelombang tsunami globalisasi itu kita tidak siap menghadapi globalisasi itu. Ya, oke lah. Jadi idenya Pak Beta Maluku itu bagus, apalagi sekarang kan sudah didukung dengan teknologi. Sudah didukung dengan teknologi. Bahkan ideologi itu bisa tenggelam gara-gara teknologi loh. Karena teknologi bisa menjawab yang menjadi keinginan. Sementara ideologi kadang-kadang hanya sekedar omong doang kan. Harusnya ideologi dijabarkan, diterjemahkan, dilaksanakan, diimplementasikan dengan teknologi yang ada. Jangan teknologi mengubur ideologi. Ini kan kacau ini sekarang ini. Jadi kalau saya setuju sekali Pak Beta Maluku ya. Setuju, bukan saya tidak setuju. Tapi itu keputusan. Kalau kita mau mengambil keputusan itu, mari kita siapkan gitu loh. Ya, mari kita siapkan. Sekarang saya tanya ya, mana lebih penting ngurus Ibu Iren daripada ngurus si Wawan? Ini tugas. Nah, itu makanya Sama-sama kita penting sih sebenarnya, Pak. Ya, Cuman dua-duanya perlu, Pak Tobing. Iya. Cuman memang Iya. sekarang kalau Mana- jadi begini, karena kemarin ternyata begini ceritanya. Ibu Iren itu sudah diurus oleh Damar Kasih, makanya kita berangkat ke yang Lampung. Jadi dua-duanya tetap kita kerjakan. Karena memang Oke. dan memang seharusnya tadi saya baru ingat kita kan di Surabaya sudah ada Galarua, di Medan ada Galarua. Ya sementara ini kita masih belum aktif karena para ketua wilayah ini ketua kepala apa sih namanya, kalau ini namanya ketua DPD ketua ini harusnya dikumpulkan sekali lagi
ya DPW DPD dikumpulin, lalu diberi mandat. Kita itu kan belum memberi mandat itu kan untuk bikin pelaporan polisi, bagaimana caranya, prosedurnya, pelatihan itu kan harus tahu kan. Coba kalau nggak tahu caranya, akhirnya kita dikacangin terus. Bikin lapor polisi juga percuma. Kalau sekarang kan yang kita kan sudah bikin pelaporan kemarin kayak yang di Lampung. Terus bagaimana yang Bandung ini bisa bergerak, ya kan? Pertama tetap harus didampingin. Karena kan saat ini yang misalnya nih mereka pergi nih, karena kan Pak Santi Amar kan harus mentraining Ibu Linda, Ibu Lisoy dan yang lain-lainnya. Kebetulan sama Pak Adi. Nah, kita punya lawyer ini kan juga apa namanya dapat nemu juga, kita kan cari kemana-mana dari lawyer nggak ada yang pas lah sama kita. Nah, ini baru kita ketemu sama Pak Adi, ini baru kita apa namanya bisa open begitu ya. Yang tadi yang diomel-omeli Pak Taufik tadi. Itu teman SMA saya itu Pak Taufik. Oke lah. Nggak apa-apa. Jadi sebenarnya sudah jalan yang Pak Taufik bilang tadi sudah jalan. Jadi bagikan kita kan juga yayasan ada banyak. Masing-masing sudah mereka sudah komunikasi sendiri. Malah saya baru tahu ternyata ini sudah ditangani, udah kirim sembako segala macam, Damarkasi kemarin udah jalan ke sana. Ini cepat, ternyata cepat. Mereka sudah bergerak juga, Pak Tobing. Ya oke, saya juga baru tahu kan. Iya. Saya sambil tadi, makanya tadi saya sambil kirim WhatsApp itu, ternyata udah cukup oke juga nih, teman-teman udah bergerak dengan cepat juga. Begini ya, saya di organisasi ini diangkat sebagai pembina. Iya. Tapi binasakan. Nah, ada nggak yang menginformasikan berangkat ke Lampung? Nggak ada. Ada nggak yang menginformasikan seperti ini? Oh, itu ada di grup atau Bing? Selalu ada di grup WhatsApp itu. Itu memang itu chatnya banyak banget di grup gelarua.org itu yang punya yang khusus pembina dengan pengurus. Oke lah. Ada. Cuman memang kadang-kadang saya juga kelewat banyak, makanya saya juga nggak. Saya juga baru tahu tadi ini Galerua ada di Lampung. Oke lah, nggak apa-apa lah. Kalau saya kemarin saya telepon karena saya mau masuk Zoom, saya telepon Santi Amer. Pak Santi Amer ada di mana? Oh, pantesan. Makanya Ardo ya kemarin jadi moderator ya. Kacau balau lah semua kan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya. Wah, ini nggak bener nih Pak Santi Amer ini. Apa? Pak Beta? Ini pandangan umum ya untuk masyarakat Indonesia ya, elit maupun rakyat jelata. Ini Nasakom ini kalau kita analogikan komunis itu gas, khilafah atau syariah itu minyak, Pancasila itu air. Memang nggak bisa bersatu, harus terpisah. Nah, gas itu sudah dibakar, Pak. Tinggal ini minyak dan air ini yang ini terjadi pemisahan sekarang nih, Pak. Nah, air Pancasila ini tanpa pandang agama, tapi kebetulan yang korbannya Kristen, ya Kristennya harus buka mata nih, memisahkan diri udah dari komunitas-komunitas syariah. Jangan memaksakan diri untuk tetap bertahan di sana. Contoh Bu Airin ya korban kan, mau nggak mau kita harus menyelamatkan dia, memisahkan dia. Dan banyak juga kan orang-orang Kristen di komunitas kayak semacam di Depok, di Padang. Aceh udah jangan diomongin lagi, bego kalau kita ke Aceh. Keluar ke daerah-daerah komunitas Kristen, memperkuat kita di situ dengan Pancasila. Memang itu tujuan negara kita. Tapi karena kondisi seperti ini kan sulit ya. Ya memang susah. Sekarang ini Pancasila lagi dipertaruhkan ini kan. Ya, lagi dipertaruhkan ini sekarang. Ya karena itu tadi saya bilang, ideologi itu susah matinya. Dia akan mati, ideologi itu kalau ditinggalkan oleh pengikutnya. Sama dengan Pancasila ini, ideologi Pancasila ini nanti akan terbenam, dikebumikan. Ya kalau kita semua ini nggak ada yang mempertahankan. Makanya ada satu strategi besar. Bagaimana mempertahankan Pancasila dan amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang 45 sampai napas terakhir. Ini yang harus kita gelorakan. Ya, kalau saya sih bilang sudah tidak berlaku konstitusinya. Lah bukan, makanya mereka merubah-rubah. Makanya kan mau kita angkat ini.
Kan kita angkat. Lah, makanya kalau Pak Paul, dia inisiatifnya kemarin kita membuat esai. Mari kita masukkan ke sana. Kalau saya lagi membuat executive summary. Ringkasan eksekutif. Kenapa ringkasan eksekutif? Para eksekutif ini dulu. Ya, eksekutor-eksekutor pemerintah ini harus paham. Mereka nggak paham kok. Mungkin ya kalau kitab suci hafal. Kalau amanat pembukaan ada yang hafal nggak? Bahwa sesungguhnya ya kemerdekaan itu hak segala bangsa sampai terakhir. Hafal nggak? Nggak ada yang hafal. Ya. Kalau saya mau ngomong di sini hafal, nanti hebat kali Jenderal Tobing ya udah 70 tahun masih bisa hafal. Bukan hanya hafal, bagaimana mengimplementasikannya, kualitas implementasi para negarawan ini. Ya kita buktikan aja, kita tes. Sudah nggak mereka? Bagaimana kita tahu mereka melaksanakan? Konsepnya aja nggak ada. Ya kasus Pelumpang kemarin mana? Saya dulu komandan resimen di Tanjung Priuk. Pelumpang itu satu peleton anak buah saya jaga di sana. Setiap hari. Ganti tiap bulan. Tetapi setelah pergeseran paradigma, keamanan bukan tugas kita lagi. Cabut. Ya itu urusan polisi. Sekarang pertanyaan. Kemarin. Kan tugas setelah paradigma bergeser. Kamtipmas. Keamanan ketertiban masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat tugasnya mereka. Ya tertibkanlah di sana. Kenapa nggak turun tangan? Sana terlalu banyak komando di sana. Mendagri punya komando. Gubernur punya komando. Ya kan? Partai politik punya komando. Apa? Si Tupak itu komando, kesatuan komando itu penting. Ya mana ada dua matahari? Kalau di negara ini ada dua matahari ya nggak mungkin lah. Kemana kita mau bersinar? Ini yang begini-begini nggak dipahami. Saya udah bilang, si Tupak itu adalah kepemimpinan, bicara situasi, bicara intelijen di sana. Itu urusan siapa? BIN, BAIS, kalau buahkan intelijen-intelijen yang ada di masing-masing institusi. Emangnya Kemenkumham nggak ada orang intelijennya? Ada. Menteri Perdagangan nggak ada intelijennya? Ada. Semua ada intelijen. Makanya dulu ada Bakorinda, Badan Koordinasi Intelijen Daerah. Sekarang udah nggak ada. Dulu ada Bakortanasda, Badan Stabilitas, Bakortanas, Badan Koordinasi Stabilitas Nasional, Badan Koordinasi Stabilitas Daerah. Sudah nggak ada, hilang. Nggak ada. Operasi keamanan dalam negeri, saya udah ngomong kan. Dihilangkan dari peredaran. Operasi keamanan dalam negeri. Dulu TNI yang bergerak di operasi keamanan dalam negeri. Tetapi sekarang kan tidak. Keamanan dalam negeri urusannya Mendagri, urusannya provinsi. Ya, bahkan Binter aja dulu pembinaan teritorial di Jakarta dulu nggak ada presiden yang nggak tahu. Jarum jatuh aja di Jakarta ini tahu. Sekarang ngerti? Nggak ngerti. Nah kenapa? Karena sudah bergeser paradigma itu. Makanya kan saya bilang apa? Prinsip yang pertama, terjadi pergeseran paradigma, kita bergerak ke titik nol. Semua organisasi bergerak ke titik nol. Instansi. Your past success guarantee nothing. Sekarang saya tanya, waktu zaman Orde Baru, stabilitas keamanan hebat nggak? Stabilitas politik hebat nggak? Mungkin pemerataan aja yang tidak apa, tapi keamanan terus saja dilibas. Aman nggak? Sekarang aman nggak Anda? Jam 12 berkeliaran. Begal-begal ada di mana-mana. Adik saya dokter aja kemarin jalan pagi, kira-kira 3 minggu yang lalu dia jalan pagi di Medan, olahraga. Dia pasang handphone pakai earphone, kemudian handphone dipegang, ditabrak dia jatuh, handphonenya direbut. Bayangkan, itu jalan pagi di Medan, coba di kota Medan yang kotanya itu, aduh, kalau saya bilang saya juga jalan pagi sering kalau saya ke Medan di situ. Bang, aku luka parah ini bang. Coba, dokter lagi dia, yang kerjanya menyelamatkan orang tiap hari. Hah? Ini udah nggak jelas negara ini. Nah, terus bagaimana supaya kita bangkit lagi? Kembali lagi ke pemimpinan saya bilang. Ya makanya kita bicara kepemimpinan Galarrua itu seperti apa. Saya mau tanya. Dia pelajari situasi nggak? Jangan spontanitas. Ya makanya kan saya bilang, Galarrua ini sudah berkembang sampai kemana? Nah, kalau kita tahu ya, kita menjaga Pancasila Jamrut Katulistiwa. Ya, itu slogan kita yang kemana-mana kita sampaikan. Tapi sudah kita jabarkan nggak ke bawah?
bagaimana menstrukturkannya, bagaimana legalitas formalnya, ya regulasinya seperti apa, kemudian bagaimana budaya Galarua, bagaimana kepemimpinan, leadership. Ini 4 faktor yang harus distrukturkan, diorganisir, di bagaimana budaya kita. Jangan budaya Galarua hanya marah-marah aja, ngomong-ngomong doang, nggak ada. Bagi saya leadership is an action, is not position. Nah, kita branding Galarua itu sudah sampai mana? Positioning Galarua sampai di mana? Bukan hanya di pusat, daerah-daerah harus berkembang. Kan itu saya bilang. Tapi bagaimana kita menata itu? Kita bukan menata negara dengan kata-kata. Kita bukan actionnya Galarua dengan kata-kata, tidak. Actionnya, tapi harus punya konsep strategi. Ya, strategik itu harus dijabarkan. Tolong bedakan strategi dengan strategik ya. Kalau strategik itu ada strukturnya dari atas, di level pusat, ya strategi besar namanya. Di bawah itu ada strategi. Strategi apa maksudnya? Ya, bagian-bagian departemen-departemen. Ya, kita sudah membuat departemen itu enggak? Tadi sudah ada divisi apa itu? Tadi yang saya dengar dari Pak Paul itu divisi anak dan ibu dan anak. Nah, ibu dan anak. Bagaimana? Siapa satuan tugas yang mengerjakan? Mau jadi Superman? Hanya Santi Amer sendiri? Bullshit. Ya ada. Ya harus distrukturkan. Sudah benar nggak struktur kita? Legalitas oke. Sudah keluar dari Kemenkumham. Budaya kita sekarang. Budaya kita berorganisasi. Seperti apa? TNI kalau nggak punya tradisi dan budaya, wow gawat. Tapi yang paling penting diantara itu semua kepemimpinan, karakter, dan kompetensi. Apa karakter kita? Apa kompetensi kita? Itu harus ada dulu. Itulah identitas Galarua. Brandingnya Galarua itu harus jelas. Baru kita positioning. Karena kita adalah organisasi masyarakat. Bagaimana kita bisa minimal setara lah dengan ormas-ormas yang ada di Indonesia ini. Kalau bisa kita lebih hebat, itu namanya strategi. How you maintain your position all the time because you have a competitor. Loh, kita punya kompetitor kok. Tapi bagaimana kita tidak menganggap bahwa itu kompetitor, tapi kita mengkomplit. It's not the compete, but to complete. Karena seperti sekarang, BPIP, mampu nggak dia? Ya, untuk mensosialisasikan Pancasila? Nggak mampu. Makanya kita sebagai pelengkap, kita tidak menyaingi dia. Ya, CNC, not to compete, but to complete. Ini cara berpikir ide yang jauh ke depan. Aduh, udahlah, saya kadang-kadang saya melihat apa ini ya, melihat situasi kayak begini. Apa tugas kita? Tugas kita itu apa? Terus yang ketiga, bagaimana kita melaksanakan tugas? Ya kan saya bilang, perlu dukungan administrasi, perlu dukungan logistik. Perlu komando dan kendali. Siapa yang mau komando dan kendaliin? Coba, saya tanya. Nah, sama dengan kegiatan ini nanti si Owen atau siapa ke sana. Siapa yang megang komando? Siapa yang megang kendali? Hati-hati, komando dan kendali beda. Nah, makanya disebut command and control. Makanya si Tupak itu kalau kita pahami, mulai dari kecil kita mengerti. Seperti saya lah di sini. Ya, saya juga pakai si Tupak kok. Ya, situasi. Saya hidup di Jawa Barat. Ya, coba mayoritas. Ya, bayangkan aja ya. Kalau Anda geser ke Banten aja dari Tangerang, itu udah beda. Di Banten jangan coba-coba puasa buka restoran. Udah aturan main dia. Ya kita harus ikut, itu paradigma dia. Tapi kalau di Tangerang masih ada yang buka, tapi nggak boleh makan di restoran, bungkus. Kan begitu. Masih ada cara, itu kendala. Ya, jadi ya seperti inilah. Kita harus melihat juga ya, ketika kita mau mengambil keputusan, sudah kita analisa kendala, sudah kita analisa hambatan. Ingat, kalau kendala masih ada upaya, tapi kalau hambatan, nggak bisa. Kita harus minta bantuan. Nah, kalau saya menganalisa, Ibu Eren ini apa kendalanya? Apa kendala yang akan dihadapi oleh tim? Ya, apa hambatan yang akan dihadapi oleh tim? Tapi kalau kendala, kita harus ada upaya. Bagaimana upaya kita? Kalau hambatan, coba faktor yang menghambat. Contoh ini ya, saya kasih tahu. Mereka nggak mau pindah omongan. Itu udah hambatan. Udah itu tidak ada yang mau menampung. Itu juga hambatan. Nah, di mana sekarang
fungsi-fungsi gereja di sana. Ada kok gereja di apa, di Garut ada, di Tasik ada. Kenapa mereka nggak tahu? Sudahkah kita koordinasi sama mereka? Hati-hati loh, itu wilayah bukan wilayah kita loh. Bukan wilayah kita, wilayah orang lain. Ingat, setiap pemerintah, dia ada pemerintahan dia, ada yang memberikan perintah, ada kedaulatan dia, ada wilayah, ada rakyatnya. Sekarang kan harus kita lihat, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa kendala yang akan dihadapi, apa hambatan yang akan dihadapi. Semua itu harus dianalisa dulu, jangan tidak dianalisa. Saya baru tahu ini, kalau dari kemarin-kemarin bisa kita bicarakan lama kan. Tadi saya dengar, waduh ini ada masalah ini. Harus berpartisipasi kan begitu. Makanya yang Galarua yang ada di Bandung itu action lah. Jangan nunggu-nunggu dari pusat. Makanya ya saya beritahu, tanggung jawab tidak bisa didelegasikan, tapi wewenang boleh. Itu kalau kami di militer wewenang boleh distrukturkan ke bawah. Tapi kalau tanggung jawab tidak. Ada kesalahan ya bukan anak buah yang salah, perwira yang salah. Itu kalau kami. Ya tidak ada anak buah yang salah adalah pimpinannya. Hati-hati loh, hati-hati. Jadi kalau menurut saya ya udahlah, udah terbongkar semua nggak apa-apa. Karena memang udah dibongkar dari awal. Ya udah, kita bagaimana secepat mungkin, sesegera mungkin kehadiran Galarua di sana itu bisa memberikan arti. Ya, partisipasi Galarua, kesuksesan itu kan saya bilang bukan karena kita hebat, tapi kita bisa berpartisipasi dalam segala hal. Tapi ada satu, tulus, apa Pamri? Ya, itu yang perlu kita bicarakan di sini. Jadi Pak Beta Maluku memang rumit. Kalau di Amerika, ya di Thailand atau di mana nggak seperti ini, nggak seperti ini. Ya, welcome. Do not hesitate. Welcome. Nah, itu beda. Kalau di sini tunggu dulu. Ya, memang berat. Saya katakan berat lah. Kan sudah saya bilang, kalau saya boleh milih, saya nggak mau jadi orang Indonesia. Ya, saya tidak mau lahir di Indonesia. Kalau saya boleh milih, gitu loh ya. Tapi kan Tuhan melahirkan saya di sini. Ada apa? Berarti ada misi dong. Setiap orang yang dilahirkan dimanapun pasti ada tugasnya. Sesuai dengan talenta. Ya, sesuai dengan talenta. Itu aja. Oke lah, silakan komentar lagi. Ini jadi narasumber saya malam ini. Nggak apa-apa, Pak Tobi. Tapi ini kita hampir selesai ini sebentar. Pak Raja Uti, ada komentar, Pak? Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.